Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi untuk persiapan UTS nanti. Wow, UTS. Oke, di sini ada soal. Nanti dia berhubungan dengan perusahaan manufacturing. Wow, manufacturing dan piutang. Oke. Nah, kebetulan di sini ada PT Tondano, sebuah perusahaan produsen karung kotor yang berlokasi di Bandung. Kemudian pada akhir bulan November, akuntan perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ingat ya, laporan di akhir bulan itu nanti akan menjadi saldo awal di awal bulan berikutnya. Karena di akhir bulan November, jadi nanti dia akan jadi saldo awal di bulan Desember. Jadi ini nanti harus dimasukkan di buku besarnya dulu satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke soal transaksinya. Di sini ada transaksi dan juga untuk penyesuaiannya. Biar mudah, ini sudah saya siapkan satu untuk mempermudah nanti pencatatan jurnalnya. Nah, soal pertama, tanggal 2 Desember menjual produk perusahaan kepada PT Grasindo senilai 75 juta. Di mana 36-nya dibayar tunai dan sisanya akan dibayar dalam tempo waktu 2 bulan. Atas pembayaran tersebut, dia memberikan potongan tunai sebesar 3 juta. Di sini, dia penjualannya yaitu 75 juta. Jadi jangan lupa ya, penjualan akunnya ada di sebelah kredit. Karena penjualan ada di sebelah kredit, maka jangan lupa ditulisnya 75 juta. Oh ya, kalau kalian mau tahu gimana sih caranya kayak gini, Bu? Nah, ini kan awalnya tuh kotak-kotak biasa tuh. Yang di sebelah sini tuh, yang di tombol B itu agak sedikit dirubah seperti ini. Lalu yang C diperpanjang, yang D dan ini. Nah, untuk debit dan kreditnya itu tinggal diklik sebelah sini. Nanti kan keluar tuh RP keluar kan seperti ini, ada 2 angka di belakang koma. Kalau mau menghilangkan 2 angka di belakang koma, tinggal di decrease desimalnya. Gampang kan? Nah, kemudian di sini dia menerima uang 36 juta atas pembayaran dari penjualannya tersebut tadi. Karena dia menerima uang, jadi dia itu masuknya di kas. Kasnya 36 juta. Lalu ada sisanya yang akan dibayarkan nanti. Karena ada sisa yang belum dibayarkan, itu namanya masuk piutang usaha. Lalu jumlahnya berapa itu hitung nanti, karena di sini ada potongan tunai sebesar 3 juta. Itu masuk dalam potongan dan diskon penjualan. Nilainya 3 juta. Barulah nanti kita bisa cari berapa sih piutangnya itu dari mana. Dari itu penjualan tadi dikurangi kas yang kita terima dikurangi dengan potongan. Oke, jadi piutangnya itu bukan selisih antara kas yang kita terima dengan penjualannya saja, tidak, tapi kita harus menghitung juga dengan mengurangi potongan dan diskon penjualannya. Oke, ya di sini ya, jangan sampai lupa. Lalu selanjutnya, di sini kita menerima pelunasan piutang sebesar 25 juta. Atas pelunasan tersebut diberikan diskon sebesar 1.500.000. Perlu diingat ya, piutangnya ini yang disebut, bukan kasnya yang disebut. Jadi ini piutangnya yang disebut. Nilai piutangnya itu 28 juta. Kan ya, piutang usaha dikredit 28 juta. Lalu di sini ada diskon yang diberikan karena piutang tadi sebesar 1.500.000. Jadi dia masuk potongan dan diskon pembelian dan diskon masuk ya potongan dan diskon penjualan ya. Aduh, salah terus deh ngomongnya. Nilainya sebesar 1.500.000.
Baru selisihnya tadi dimasukkan di kas. Tinggal pakai rumus saja ya. Sama dengan piutang dikurangi potongan. Oke. Kemudian membeli bahan baku penolong seharga 18 juta, di mana 11 jutanya dibayar tunai dan sisanya dibayar tahun depan. Kenapa pakai tahun depan sih? Ya karena kan dia udah Desember 2017 ke tahun 2018 kan udah tahun depan. Oke. Membeli, dia kan masuk dari pembelian. Pembelian di mana? Di sebelah kredit. Karena tadi ada akun pembelian bahan baku, walaupun dia bahan baku penolong, termasuk pembelian bahan baku. Dan separuhnya itu dia pakai tunai, sisanya dia kredit. Pembeliannya 18 juta. Lalu kas yang dia keluarkan 11 juta, sisanya masuknya di utang. Kemudian tanggal 7 menjual produk perusahaan ke toko Sinarmas secara tunai. Kalau secara tunai kan langsung aja ya, penjualan pada kas pada penjualan. Penjualannya 44 juta, kasnya sama dengan penjualan. Kemudian membayar biaya iklan di koran Kompak sebesar 17 juta. Membayar itu jelas ya, beban iklan pada kas 17 juta. Oke. Tanggal 10 Desember membayar utang usaha sebesar 12 juta. Atas transaksi ini PT Todano memperoleh diskon sebesar 400.000. Ini karena dia membayar utang karena mungkin untuk pembelian bahan baku biasanya ya, berarti kan dia ada yang namanya potongan dan diskon pembeli. Membayar utang usaha tadi awalnya di kredit jadinya di debit. Utang usaha nilainya 12 juta. Diskon yang diberikan atas tersebut senilai 400 juta, yaitu potongan dan diskon pembelian. Nilainya 400. Selisihnya itu adalah yang dibayarkan, yaitu kas. Oke. Tanggal 13 Desember membayar biaya listrik sebesar 26%, 26 juta. Di mana 60%-nya dibebankan ke pabrik, 20 ke kantor administrasi, dan sisanya dibebankan ke pemasaran. 60 di pabrik, 20 ke administrasi, sisanya berapa? 100 dikurangi 60 dikurangi 20, sisanya 20. Beban listrik pabrik, beban listrik kantor pemasaran, beban listrik kantor administrasi dan umum pada kasnya totalnya 26 juta. Itu dari situ tahunnya ya, dimana 60% berarti 60 dan lupa persennya dicatat juga. Dan kalau nggak ada persennya hitungnya kelebihan dikali 26, lalu kemudian 20% dikalikan 26, misalnya 20% juga dikalikan 26. Oke. Tanggal 25 Desember membayar upah tenaga kerja pabrik, 70%-nya tenaga kerja langsung, lalu sisanya tenaga kerja tidak langsung. Beban upah tenaga kerja langsung, beban upah tenaga kerja tidak langsung pada kas nilainya 19 juta 500. 70% untuk tenaga kerja langsung, 30%-nya untuk tenaga kerja tidak langsung. Oke. Nah, kalau kita summary semuanya,
Antar sisi sebelah debit dengan sisi sebelah kredit harus balance. Oke. Nah, dari sini kalau sudah kita masukkan ke buku besar, kebetulan buku besarnya sudah saya masukkan. Gimana caranya biar gampang? Saya kasih contoh di sini deh, di sebelah ini ya. Saya hapus dulu semuanya ya. Awalnya di sebelah debit kita taunya di mana? Dari soal. Dari soal ketahuinya kasnya 14 juta. Nah, kas itu kan saldo awalnya ada di sebelah debit. Jadi nanti saldonya juga harus di sebelah debit. Nggak ada yang namanya kas itu saldonya di sebelah kredit. Berkurang di sebelah kredit bisa, tapi nggak sampai dia nanti jumlahnya minus. Nggak ada kas yang jumlahnya minus. Utang nggak ada utang, tapi kan maksudnya utang kan emang sebelah kredit. Tapi kalau kas dia selalu di debit. Kebetulan tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember ada kas yang diterima di sebelah debit. Lalu tanggal 4 Desember juga ada kas juga yang diterima di sebelah debit. Tanggal 6 Desember ada di sebelah kredit. Sama kan, tinggal sama dengan berapa gitu ya. Lalu lagi sama dengan, lalu kita arahkan ke sheet yang jurnal umum. 9 Desember di sebelah kredit. Lalu tanggal 10 sebelah kredit, sebelah kredit, sebelah kredit. Tanggal 10 sebelah kredit, 13 juga sebelah kredit, dan tanggal 25 sebelah kredit. Nah, dari sini rumusnya sama dengan di atas yang 144 tadi, lalu ditambah yang sebelah debit, lalu kemudian dikurangi sebelah kredit. Lalu tinggal tarik aja ke bawah. Ketemu jumlahnya 165.400. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi untuk penjualan yang kebetulan dia sebelah kredit. Saldo penjualan awal dapatnya di sebelah kredit di mana? Dari sini. Oh ya, ini yang kadang masih agak rancu tuh, orang ngira itu kredit itu selalu minus, padahal nggak juga sih. Kredit itu bukan menentukan dia minus atau enggak. Kalau emang dia saldonya sebelah kredit, ya nanti kreditnya ya ditambahkan, bukan dikurangkan. Kalau saldo awalnya dia sebelah debit, ya kreditnya memang dikurangkan, ditambahkannya di debit, kayak gitu. Jadi kredit itu belum tentu maksudnya itu adalah minus, itu adalah sebuah posisi aja. Posisi, ya ingat ya, posisi. Di tanggal 2 dia ada penjualan di sebelah kredit. Perbandingan kita masukkan di sebelah kredit. Lalu tanggal 7 ada juga penjualan di sebelah kredit. Karena dia posisi awalnya sebelah kredit, jadi yang sebelah kredit tadi ditambahkan sebelah kredit, dikurangkan sebelah debit. Tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam buku besar, tabel buku besar, nanti dimasukkan dulu ke worksheet. Di worksheet nih, ini kebetulan sudah saya kerjakan nih worksheetnya. Kita biar kalian nggak bingung tuh ya, blok semua yang di sini. Dimasukkannya di sebelah sini. Jadi rumusnya gimana? Tinggal sama dengan, lalu ambil di buku besar, di yang paling saldo terakhirnya 165 seperti itu. Oke. Ya, oke. Sudah di situ semua di buku besar sudah dimasukkan. Sekarang kita melakukan penjurnalan untuk jurnal penyesuaiannya. Dari mana kita tahu dia terus harus dilakukan penyesuaian? Biasanya sih ya akuntannya sih yang udah mencatat apa aja yang harus disesuaikan. Seperti itu. Kalau dia catatan mungkin ada beban gaji yang belum dibayarkan, atau dia pakai persediaannya di stock of name, seperti itu kan ya. Jadi harus dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Oke, yang pertama, perlengkapan kantor yang tersisa. Nah, di sini ada kata-kata tersisa. Kalau tersisa berarti kita harus cari yang terpakai. Kalau seandainya dia ada kata-kata perlengkapan yang terpakai, berarti langsung aja pakai nilai yang terpakai tadi.
Tapi kalau karena di sini ada kata-kata yang tersisa, berarti kita harus mencari yang terpakai. Hitung dulu. Beban perlengkapan kantor. Ada perlengkapan. Semuanya buat administrasi ya. Jumlahnya berapa? Kita lihat di worksheet-nya. Perlengkapan kantor itu 52. Kemudian jumlahnya yang mana sih jumlahnya yang tersisa itu 44 juta. Nah, dikurangkan aja, ketemu perlengkapan kantornya 8 juta. Perlengkapan kantornya ini yang terpakai. Kemudian persediaan barang jadi akhir bulannya adalah 122. Karena dia barang jadi, nanti kan harus dibalik tuh. Nah, baliknya kalau persediaan barang jadi kan pakai ikhtisar laba rugi. Jangan lupa ditulis ikhtisarnya, ya. Atau kalau dia pakai ngerjainnya pakai tulis tangan, ya ditulis ILR, ada I-nya. Oke. Ikhtisar laba rugi. Kalau pakai Excel kan tinggal copy paste ya sebenarnya ya. Persediaan barang jadi apa? Jumlahnya jumlahnya yang awal dulu ya tadi ya. Yang awal ketemunya 158. Karena nggak ada penambahan juga ya. Oke. Lalu kemudian yang persediaan akhirnya dimunculkan. Kalau dimunculkan dia di sebelah debit. Nah, setelah itu sekarang persediaan barang dalam proses. Nah, kemarin ini yang kurang itu adalah menambahkan kata-kata ikhtisar. Karena dia kan ikhtisar harga pokok produksi atau disingkatnya ikhtisar HPP. Cuma kalau pakai Excel ya ditulis lengkap ya kalau bisa ya. Jadi nanti kalau seandainya ditulisnya nggak lengkap, saya salahkan loh ya. Oke. Ikhtisar harga pokok produksi, jangan lupa pada persediaan barang dalam proses awal. Berapakah persediaan barang dalam proses awalnya? Karena tidak ada penambahan, adanya 46. Lalu persediaan barang dalam proses akhirnya kita harus munculkan nilainya 32 juta. Setelah itu persediaan bahan baku dia ya sama ikhtisar harga pokok produksi. Bahan baku pokoknya jangan lupa pakai ikhtisar ya, ikhtisarnya nggak boleh kelupaan. Nilai persediaan bahan baku awalnya 72 juta. Angkanya sih kalau mau ditulis manual sih silakan, kalau saya sih lebih suka pakai rumus. Kalau pakai rumus tuh mengurangi kesalahan atas pencatatan. Kalau kita pelajari dari rekonsiliasi bank ya, jadi bisa lebih pas lah. Tapi kita juga harus teliti. Kalau salah ngambil angka ya salah jatuhnya. Oke. Setelah itu penyusunan aset tetap
totalnya 20 juta, di mana 50% pabrik, kantornya 20%, dan 30%-nya kantor, 20%-nya untuk administrasi umum. Untuk aset kan jelas ya, beban penyusutan aset kita bagi ke pabrik, lalu kantor pemasaran, lalu ke kantor administrasi, pada akumulasi penyusutan aset tetap totalnya 20 juta, 50% untuk pabrik, 30% untuk pemasaran, dan 20% untuk administrasi. Lalu di sini kerugian piutang tahun ini diperkirakan sebesar 2% dari total piutang usaha. Karena 2% dari total piutang usaha, jadi kita harus lihat yang namanya buku besar. Kenapa? Karena tadi juga ada transaksi yang berhubungan dengan piutang. Karena dia ini kerugian piutang, terus ada kata-kata diperkirakan, berarti jelas dia pakainya cadangan kerugian piutang. Tapi kalau dia pakai kata-kata piutang usaha yang dihapuskan, berarti dia langsung ya pakai beban kerugian piutang pada piutang. Tapi karena dia pakainya kerugian yang diperkirakan, berarti dia pakainya beban kerugian pada cadangan kerugian piutang. Masih bingung? Kalau masih bingung tuh gini, kata-kata hapus. Kalau kata-kata hapus berarti piutangnya hilang. Kalau kata-kata diperkirakan, dia pakainya cadangan. Gitu. Jadi judulnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang 2%. Lalu kita carinya di mana? Kita ambil di buku besar. Piutang usahanya sampai tanggal sudah dimasukkan, ternyata ada transaksi sampai 4 Desember, ketemunya 168. Berarti 2% dikali 168, ketemu 3.360.000. Oke. Lalu gaji karyawan yang belum dibayarkan 20.150.000, 50% pemasaran, 50% administrasi. Berarti kan beban gaji karyawan. Kantor pemasaran, beban gaji karyawan, kantor administrasi, dan umum. Pada utang gaji, kenapa? Karena belum dibayarkan, jumlahnya 20.150.000, kalikan 50%, tunjukkan 50%. Oke, balance ya. Nah, kalau sudah semua yang ada di jurnal penyesuaian ini harus juga masuk ke buku besar, tapi ditandai. Contohnya nih, cadangannya 31 Desember ada penyesuaian, lalu persediaan barang jadi juga ada penyesuaian. Kalau nggak masuk, nanti nilainya saya kurangi ya. Oke. Nah, semuanya di sini tadi masuk ke worksheet paper atau ke neraca lajur. Semuanya sudah masuk, sini sudah saya masukkan, dan ini antara ini balance. Jadi nanti neraca saldo setelah penyesuaiannya harus balance. Ini sama ini harus balance. Baru setelah itu kita bagi mana yang masuk harga pokok produksi, mana masuk laba rugi, mana masuk neraca. Yang masuk harga pokok produksi adalah mulai dari pembelian bahan baku. Lalu kalau ada dikurangi sama diskonnya. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung, dan sampai ke pabrikasi lain. Dan jangan lupa itisarnya tadi untuk persediaan
bahan baku dan persediaan barang dalam proses juga dimasukkan. Oke, kan ada dua tuh. Nah, setelah itu kan ketemu yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksi dia dipindahkan ke yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita mulai dari penjualan dikurangi dengan diskon. Lalu nanti dikurangi dan nah, di sini beban pemasaran saya jadikan satu. Di beban pemasaran saya jadikan satu. Jadi untuk iklan listrik dan penyesuaiannya, kalau berhubungan dengan beban pemasaran, saya masukkan jadi satu. Kalian mau pisahkan juga nggak apa-apa, tapi yang penting nanti juga harus di laporannya masuk beban pemasaran. Kebetulan ini saya masukkan satu di buku besar. Oke. Nah, setelah itu ketemu selisihnya antara kredit dan debit, ternyata ada selisih minus. Nah, di sini tuh adalah rugi. Jadi debit kan harus balance tuh antara debit dan kreditnya. Nah, di sini tuh terjadinya rugi. Atau kalau mau ngitung sih nanti dia ada di sebelah di sebelah kredit sih jadinya. Ini di sini saya taruh di sebelah debit biar gampang. Di situ ada rugi. Ruginya 3.110.000. Kok bisa rugi? Bisa. Karena perusahaan tidak akan selalu untung. Kerugian itu bisa saja terjadi. Nah, setelah itu saya masukkan lagi ke yang namanya neraca. Jadi yang balance deh. Sekarang kita ke laporan keuangannya. Di laporan keuangan ini saya pakai dua bagian. Menghitung harga pokok produksinya sendiri, menghitung laporan laba ruginya sendiri. Kalau mau disatukan seperti contoh sebelumnya, itu juga nggak apa-apa. Karena apa? Di laporan laba rugi kan bagian harga pokok produksi, tinggal menjabarkan dari laporan harga pokok produksi itu sendiri. Nah, kalau di sini kebetulan saya pakainya dipisah. Ini ya, bisa kalian lihat ya. Ketemu harga produksinya 47.700. Nah, dari 407.700 nanti dimasukkan di sini sama dengan ini. Ini saya masukkan semuanya. Nah, ternyata ketemu rugi operasionalnya 250. Ini masih laba operasional ding. Ketemu laba operasionalnya 250. Baru kemudian dikurangi sama beban kerugian piutang, lalu dia ketemu rugi bersih minusnya 3.110.000. Nah, dari rugi tadi ke laporan perubahan ekuitas. Rugi tadi mengurangi laba ditahan awal dan juga ada dividen, ketemu laba ditahan akhir 42.290. Dari sini lari ke laba ditahan. Jangan sampai salah loh ya. Laba ditahan di neraca ini adalah laba ditahan akhir, bukan laba ditahan awal. Kalau kamu ngejawabnya pakai laba ditahan awal, nanti langsung nggak balance. Karena di sini adalah laba ditahan akhir. Oke. Rata-rata kemarin nggak balance-nya tuh di situ, laba ditahannya pakai laba ditahan awal. Nah, inilah pentingnya kenapa laporan ini saling berhubungan. Kalau mau ngerjain neraca, LPE-nya harus benar. Mau ngerjain LPE, laba ruginya harus benar. Kalau mau laba ruginya benar, laporan harga pokok produksinya harus benar. Oke? Paham ya? Oke. Setelah itu kita ke jurnal penutup. Tugasnya dia sampai jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini menutup akun-akun yang ada di laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Kalau di harga pokok produksi ditutupnya pakai ikhtisar harga pokok produksi. Kecuali yang sudah ditutup. Yang sudah ditutup tadi kayak apa? Persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses itu sudah ditutup, jadi nggak perlu di jurnal lagi. Yang belum ditutup, contohnya kayak pembelian, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, tenaga kerja langsung, pabrikasi, atau kalau mau nggak diganti beban tenaga kerja langsung juga boleh.
Dan jangan lupa karena tadi ada diskon, itu juga harus ditutup. Yang awalnya dia di debit, kayak ini ya, biaya kan tadi awalnya di debit, bebannya tadi kan awalnya di debit, itu dibalik ke kredit, itulah yang namanya menutup dibalik. Nah, lalu kita ke penutupan untuk laporan laba rugi. Di penutupan laporan laba rugi, penjualan yang tadinya kredit kita tutup ke ikhtisar laba rugi, jadinya di debit. Lalu akun-akun di beban operasi juga ditutup. Dan jangan lupa diskon potongan penjualan juga ditutup. Ditutupnya di mana? Dibalik aja dari sebelah kanan ke sebelah kiri gitu. Dari debit ke kredit. Penutupnya ikhtisar laba rugi. Dan kebetulan di sini tadi rugi. Kebetulan di sini tadi rugi. Atau paling enggak gampangannya tuh lihatnya gini. Ikhtisar laba rugi sebelah kredit dan ikhtisar laba rugi sebelah debit. Ternyata gedean yang di debit, berarti selisihnya nanti harus ditaruh di sebelah kredit. Itu ya. Caranya biar gampang carinya. Baru kalau dia rugi sebelah debit ruginya. Nah, kalau dia laba, kalau laba ya berarti ikhtisar laba ruginya tadi nanti akan ketemu di sebelah debit. Dan labanya itu nanti ada di sebelah kredit. Tapi karena rugi dia adanya di sebelah debit. Jangan sampai angkanya minus ya. Kalau angkanya minus berarti jurnalmu salah. Atau kalau angkamu minus kamu salah menempatkan kredit. Karena yang namanya pencatatan itu nggak kenal angka minus kecuali di laporan. Penjurnalan itu nggak ada kata-kata minus angkanya. Kalau minus berarti kebalik jurnalnya. Kalau di laporan kemungkinan minus bisa karena memang dia dikurangkan. Lalu di sini kita juga harus menutup yang namanya dividen. Dividen itu harus kita tutup. Nutupnya dari mana? Dari laba ditahan. So nanti ketemu laba ditahan itu laba ditahan akhir. Kalau kita jumlahkan saldonya antara sebelah debit dan sebelah kredit akan balance. Kalau nggak balance berarti salah ngitung. Nah, balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance, berarti jelas salah. Sama tadi kalau sama ngerjain laporan keuangan bagian neraca, kalau sampai nggak balance berarti jelas salah. Oh iya, yang perlu digarisbawahi juga adalah ini PT Todano neraca per. Kalau neraca dia jelas pakai per. Kenapa dia pakai per? Karena dia menunjukkan tanggal tertentu. Oke. Sementara yang lainnya enggak menunjukkan periode. Tapi kalau neraca dia pakai per. Kalau sampai laporan yang kayak laba rugi, lalu pakai perubahan ekuitas, kalian pakainya per, wah jelas salah itu. Berarti apa? Kalau orang yang baca, berarti oh ini loh laba rugi per tanggal ini saja, untuk tanggal ini saja. Tapi kalau dia golongnya periode atau untuk bulan yang berakhir atau untuk bulan Desember sekian gitu ya, oh berarti itu menunjukkan periode. Oke. Kalau gitu itu perlu yang diperhatikan, jangan lupa digarisbawahi ya. Prosesnya lama dan panjang, tapi ketelitian itu nomor 1. Dan ingat, dan perlu dicatat, ini nanti materi yang digunakan saat nanti UTS. Jadi, selamat belajar. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.